إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam. Alhamdulillah, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita kepada kemuliaan tauhid yang memuliakan kita melebihi banyak manusia. Ketika banyak manusia beribadah kepada sesama makhluk, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon dan batu, dan bahkan ada yang menyembah binatang ternak. Walillahil hamd, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak menyembah kepada sesama hamba, namun kita menyembah kepada Tuhan yang alam semesta, Rabbul Alamin. Ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita saat ini melebihi miliaran manusia yang masih belum kenal Tuhannya, miliaran manusia yang beribadah kepada sesembahan yang salah, miliaran manusia yang jika mereka tidak meninggalkan perbuatan itu akan membuat mereka mengalami kerugian besar dunia dan kerugian yang tidak akan ada hentinya nanti di akhirat. Ketika mereka tidak meninggalkan perbuatan syiriknya, maka mereka akan menjadi bahan-bahan bakar api neraka dan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka semuanya berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka menjadi makhluk yang paling buruk? Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berterima kasihnya kepada selain Allah. Sedangkan makhluk yang lainnya alam semesta, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kajian sebelumnya kita telah menuntaskan salah satu risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu wajibuna nahwa ma amarana Allah bihi, kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita telah membahas dalam kajian-kajian itu ada 7 kewajiban yang wajib diterapkan atau diamalkan oleh setiap muslim terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Alhamdulillah, sejumlah kajian telah kita jalani untuk membahas risalah itu. Dan saat ini kita memasuki risalah baru, risalah yang berjudul Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah. Ya, Al-Qawaidul Arba', dan ini sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia. Mungkin pun secara online pun antum bisa cari. Ya, terjemahan dari Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau
semasa hidupnya beliau menyampaikan nasihat, menjelaskan tentang tauhid yang merupakan misi kita diciptakan. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beribadah kepada Allah tidak akan benar kecuali dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang terbesar, pengharam yang paling haram adalah perbuatan syirik. Beragam tulisan beliau sampaikan di dalam risalah-risalah beliau di dalam menjelaskan tentang tauhid dan menegaskan tentang bahaya kesyirikan dan keburukannya, menjelaskan tentang segala syubhat dari orang-orang yang berbuat kesyirikan beserta sanggahannya. Sejumlah tulisan beliau tulis ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah untuk menegaskan akan hal ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam apa yang beliau sampaikan, semuanya beliau sampaikan berdasarkan apa yang Allah sampaikan dalam Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang beliau sampaikan ini sesuai dengan apa yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, yang itu dijalani terus oleh para ulama dari zaman ke zaman dan di generasi ke generasi, yaitu menasihati umat untuk memuliakan dan mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika antum membaca, sebagaimana kita telah membaca risalah pertama itu, beliau menyampaikan segala sesuatunya dengan berdasarkan dalil-dalil dari qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang datang dari dirinya sendiri, tidak muncul dari dirinya sendiri sehingga menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Karena agama ini ikhwatal iman, agama itu akan baik, akan benar jika seseorang ingin mempelajari agama Islam dengan baik, dengan benar, dia akan berada di atas kebaikan dan kebenaran selama ketika dia belajar agama Islam ini rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukannya qala Allah wa qala Rasul. Ketika sudah mulai beloknya kemana? Belajar filsafat misalnya. Berkata Aristoteles, berkata Plato, berkata Socrates, berkata Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd. Ya, ketika sudah mulai mengumpulkan qala wa qila dan katanya yang semuanya produk apa yang mereka ucapkan bukan qala Allah wa qala Rasul. Yang mereka ucapkan adalah qala akli, ya, akalku berkata demikian, logikaku berkata seperti ini. Akal dan logika ini tidak pernah statis. Akal dan logika ini terus dinamis, terus berubah, terus berkembang. Apa yang benar menurut orang kemarin sekarang jadi salah, ya, terus berkembang seperti itu. Dan ini ketika seseorang menjadikan produk akal untuk menjadi acuan di dalam belajar agama, maka itu akan banyak membingungkan banyak orang, banyak membingungkan. Ini mencernanya saja repot, apalagi untuk mengamalkannya. Mencoba untuk memahaminya saja dengan susah payah. Ya, ketika kita melihat begitu kasiannya mereka yang terjebak dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantiq, ya, ketika belajar agama ini bukan belajar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Mereka menggunakan alat-alat yang mereka katakan ini sebagai sarana atau alat dalam belajar, tapi alat-alat yang tidak pernah dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang mereka itu cukup dengan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, clear, selesai. Tapi mereka nggak cukup sampai di sini. Ini ayatnya harus dibahas lagi dengan cara begini, dengan dibelokkan begitu, ditakwilkan lagi, dibelokkan ke sana dan kemari. Mereka susah, dengan susah payah seperti itu. Sehingga misalnya, ini sekedar Ana sebutkan sedikit saja yang pernah Ana simak dari salah satu guru di negeri kita ini yang mengajarkan agama dan menggunakan metode ilmu kalam dan ilmu filsafat, dan dia followernya cukup besar, pesantrennya cukup gede, pengikutnya cukup besar. Ya, ketika dia misalnya mengatakan, menjelaskan tentang nama Allah
As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Bagi kita, ketika disampaikan Innallaha Sami'un Basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, clear, selesai. Kita percaya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Gak perlu repot-repot kita mikirin bagaimana Allah mendengarnya, cara mendengarnya bagaimana. Nggak usah susah-susah ke sana. Maha mendengar artinya Allah mendengar semua suara yang disampaikan oleh seluruh makhluk, yang bisa kita dengar atau tidak bisa kita dengar. Pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Maha mendengar dan tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Sesuai dengan kemahaagungan dan kemuliaannya, kita menetapkan begitu saja, nggak perlu dipikirin panjang-panjang. Allah Maha melihat, Allah melihat segala makhluk, melebihi kemampuan seluruh makhluk yang ada. Tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha melihat sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluknya. Tapi orang yang terjebak dengan ilmu filsafat, mereka sendiri kemudian kerepotan. Kan sesuatu yang dilihat itu setiap saat ada saja yang baru. Sesuatu yang didengar ini ada saja yang baru. Apa yang didengar sekarang bukan yang didengar kemarin. Kalau Allah mendengar sekarang, terus bagaimana sifat mendengar itu ada pada Allah? Bukankah Allah itu azali dari dahulu kala? Kalau ada yang selalu diperbaharui, ini sangat tidak logis bagi Allah, merepotkan dirinya sendiri. Maka sampai-sampai dia mengatakan pada hakikatnya Allah itu nggak perlu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini kiai besar nih, pesantrennya gede di Cirebon, ya. Allah nggak perlu Maha mendengar, Maha melihat, cukup Allah Maha tahu. Sampai begitu, menafikan apa yang ada dari Quran dan Sunnah. Karena apa? Maksain akalnya untuk mencoba mencerna apa yang jauh di luar kemampuan akal. Padahal agama ini diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jangan jauh-jauh untuk mencoba mencerna Allah. Allah menyebutkan tentang makhluknya, di antaranya malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan para malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusan. Yang di antara malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah memiliki sayap-sayap. Yang ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, dan ada yang memiliki sayapnya 4. Allah sebutkan ada malaikat sayapnya 2. Bisa kita bayangkan sayapnya 2. Sayapnya 4, mungkin 2 kanan 2 kiri, mungkin. Kalau sayapnya 3 gimana masangnya? Coba. Tapi Allah sebutkan ada di Quran bahwa ada malaikat sayapnya 3. Nah, untuk membayangin makhluk saja nggak bisa kita. Malaikat ini makhluk ciptaan Allah. Kita tidak bisa membayangkannya. Allah sampaikan itu. Terus bagaimana kita mau mencoba mengakses Al-Khaliq di luar kemampuan akal? Ikhwafillah, itulah nikmatnya ngaji Quran dan Sunnah. Ngaji agama ini sumbernya qala Allah qala Rasul. Maka dari setelah kita mengkaji agama ini dengan sumber yang benar, bahwa kita belajar agama itu dengan berdasarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu yang membuat semakin kita paham agama, semakin damai hati kita, semakin benar diri kita, semakin dalam mendalami ilmu agama, semakin mulia dirinya, semakin tinggi martabatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di mata umat manusia karena kedalaman ilmunya. Dari sini juga kita bisa mengerti dulu ketika anak masih awal-awal belajar agama dan masih belajar kepada beberapa ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu tasawuf dan yang semisalnya. Jangan dalam-dalam, nanti kamu bisa gila, bukan sesat lagi. Ya, kalau kedalaman belajar agama bisa gila. Kok bisa belajar agama jadi gila? Ya, Imam Syafi'i itu paling dalam di antara ulama yang sangat mendalami ilmu agama. Semua orang yang menceritakan kehidupan beliau gak ada digambarkan seperti orang yang setengah miring begitu. Orang yang paling lurus, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling lurus, Imam Bukhari, orang-orang yang mendalam ilmu agama. Karena jalurnya benar, jelas. Karena cara belajar agamanya clear. Qala Allah wa qala Rasul. Semakin tahu agama dengan sumber yang benar, semakin menenangkan hati. Antum coba sederhana saja. Bandingkan karya-karya tulis yang banyak beredar di masyarakat.
sekarang ini dengan keterbukaan, ini bukan saran, ya, tapi cuma sekedar contoh saja. Orang banyak menjajakan belajar ilmu agama dengan jalur ini, dengan jalur itu dan sebagainya. Bahkan ilmu filsafat pun banyak ustadz-ustadz yang kemudian di branding sedemikian rupa jago filsafat dan kemudian viral di masyarakat. Coba baca buku tulisan dia atau guru-guru dia yang dia rujukkan, silakan baca buku ini, silakan baca buku ini dan sebagainya. Coba ini buku bagus sekali, coba saya sarankan untuk Anda membacanya. Misalnya baca bukunya Ibnu Sina, misalnya, sederhana saja Ibnu Sina. Terus dia nyoba baca bukunya Ibnu Sina. Bandingkan dengan antum ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Isinya Riyadhus Shalihin, qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Coba sama-sama baca setengah jam buku ini, setengah jam buku itu. Rasakan di dalam diri kita. Baca yang ini panas hati kita, pikiran kita, dan gak ngerti-ngerti. Baca sehalaman gak putus-putus. Ini ngomong apa nih orang nih? Ya, membahas tentang filsafat ini, filsafat itu dan lain sebagainya. Begitu susah dan repotnya. Tapi kita baca Riyadhus Shalihin sesuai dengan namanya, tamannya orang-orang saleh. Sesuai dengan namanya, tamannya orang-orang saleh, adem. Kita baca babul ikhlas, menyampaikan ayat-ayat tentang ikhlas, hadis-hadis tentang ikhlas. Bab sabar, kitab sabar, membahas tentang ayat-ayat tentang kesabaran dan hadis-hadis tentang kesabaran. Walaupun kita sebagian besar mungkin belum bisa mencerna maksud sebagian dari apa yang disampaikan, tapi menenangkan hati. Beda dengan orang yang belajar agamanya tidak bersumber dari qala Allah wa qala Rasul. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan risalah yang akan kita kaji ini juga termasuk risalah kecil. Ini edisi Arabnya begini, edisi Arabnya kecil. Ya, buku kecil juga. Bukunya gede-gede lagi. Ya. Jadi bukunya kecil banget. Ini memang anak sengaja print yang edisi Arabnya, tapi edisi terjemahan sudah banyak. Ya, bahkan anak pernah melihat satu buku, anak tidak tahu terbitan siapa, menggabungkan 3 buku beliau, Al-Usulul Thalatha, Al-Qawaidul Arba' dan Al-Usulul Sittah. Ya, 3 buku. Dan boleh kalau antum beli buku itu silahkan. Terjemahan dari 3 risalah ini jadi 1. Al-Usulul Thalatha, 3 risalah, 3 hal mendasar, 3 hal pokok. Di dalam Usulul Thalatha beliau penulis rahimahullah juga penulis yang sama yang akan kita kaji, menjelaskan 3 permasalahan pokok di dalam agama, yaitu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, dan bagaimana kita mengenal agama Islam. Ya, 3 hal mendasar yang bakal ditanyakan kepada kita di kuburan nanti. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ya, itu yang bakal nanti insya Allah setelah kita tuntas risalah ini kita bahas itu. Ya. Kemudian Al-Qawaidul Arba' ini 4 kaidah tentang tauhid yang akan kita kaji pada kajian-kajian kita kali ini dan yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. 4 kaidah yang akan kita kaji ini 4 kaidah yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim untuk memahami tentang tauhid, memahami tentang syirik, membedakan antara yang benar dan yang salah, memahami tentang tauhid, memahami tentang kesyirikan, memahami mana yang hak, memahami mana yang batil. Karena memahami akan hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim, terutama ketika kita hidup di zaman di mana hal yang seperti ini menjadi sesuatu yang remang-remang dan kabur bagi sebagian orang. Sehingga tidak sedikit kita melihat fenomena di masyarakat kita, seorang habib, seorang syekh, seorang kiai mimpin kajian, tapi ketika waktunya Imlek juga hadir di kelenteng. Ya, kita jadi heran, kok jadi merah-merah begini nih orang. Ya, pakai baju merah-merah dan pasang dupa itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini benar status kiainya nih, habibnya nih. Kenapa jadi pindah status? Ya. Kemudian sebentar lagi ngajar di gereja dengan pakai salib gede di belakangnya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Mana kecemburuannya terhadap la ilaha illallah? La ilaha illallah, apa arti la ilaha illallah? Mana kecemburuan dia terhadap itu?
Dengan santainya kemudian dia membangun persaudaraan dan Allahul musta'an. Bahwa toleransi itu harus dibedakan dengan kolaborasi. Ya, kalau toleransi itu jelas lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Bukan kemudian kalau kita Idul Adha mereka kita ajak ayo hadir di lapangan sholat Id bareng ya, potong kambing jadi panitia bareng. Nanti kalau acara Anda nanti kami juga ikut ramein acara Anda juga. Ya, ikut ke gereja, ikut acara misa dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya yang satu lagi nyepi, ikut nyepi juga misalnya. Ya, bukan begitu. Ini membentuk masyarakat yang munafik semuanya. Menjadikan orang itu menjadi munafik, statusnya nggak jelas. Ente Islamnya apa? Ntar agamanya apa nanti? Status agama di KTP-nya apa tulisannya? Mungkin ditulis Bhinneka Tunggal Ika begitu agamanya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Masa agamanya Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang begitu itu ana haqqul yakin, saya yakin begitu cuman karena uploadnya gede aja. Ya, karena isian ke ATM-nya cukup kenceng. Kalau ditanya, oke Pak Yai, maaf ya Gus atau Habib, insya Allah nanti kalau Anda nanti mati, kami akan pakai jas ya. Nggak mau dia dipakai jas. Iyalah, kan sama aja. Kalau menurut Anda sama aja, mati Anda mau dipakai jas, mau dikremasi, dibakar, abunya ditaruh di gentong begitu, di kendi. Ya, kalau menurut sama aja oke-oke saja dong. Tapi menurut dia, ntar dulu, saya kan melakukan itu untuk dunia. Jujur saja lah, untuk dunia. Sehingga tidak sedikit dari non-muslim saja mulai beli kiai-kiai yang viral dengan begini sampai dilabeli sebagai telepon umum, telepon koin. Tahu telepon koin? Kalau ada koinnya bunyi, kalau nggak ada koinnya mati. Ya. Jadi bunyinya sesuai dengan isian. Ya. Sampai ini yang ngomong non-muslimnya sendiri ngomentarin kiai-kiai biru, kiai Gus Fulan telepon koin, begitu komentar. Anjir, maksudnya apa telepon koin? Ya kalau diisi baru bunyi dia. Kalau isiannya habis, diam lagi dia. Allah musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengkaji 4 kaidah ini adalah 4 kaidah yang dipahami dengan mendalam, disadari oleh para ulama. Karena memang sumber 4 kaidah ini adalah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang muslim memahami tentang tauhid, memahami tentang syirik dari sumbernya, dari Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca, ya, yang belum punya risalahnya nggak masalah, saya bacakan dan kemudian saya terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin walaupun di awal kajian ini kita belum memasuki satu pun kaidah, karena kita akan membacakan muqaddimahnya. Saya bacakan muqaddimahnya dahulu dari apa yang beliau sampaikan, kemudian saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. I'lam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah wa idza 'arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar 'arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya asy-syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Di muqaddimah risalah ini penulis rahimahullah menyampaikan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Tuhannya Arsy yang besar,
Semoga Allah melindungimu dan menjagamu di kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Dan semoga Allah menjadikanmu di antara hamba-hambanya yang jika diberi kemudian dia bersyukur, jika dia diuji maka dia bersabar, jika dia berbuat dosa dia beristighfar. Karena ini adalah 3 ciri tanda kebahagiaan seseorang. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu kepada ketaatannya, bahwa agama yang hanif, agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Dialah satu-satunya dengan penuh keikhlasan. Milik Allah lah semua hak ibadah. Dan dengan itu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Dan karena itu Allah menciptakan manusia. Sebagaimana Allah firmankan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jika engkau menyadari bahwa Allah menciptakanmu adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali jika dilakukan dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali jika diiringi dengan kesucian, taharah, bersuci. Jika syirik masuk ke dalam suatu ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana jika salat bersuci dimasuki dengan hadas, maka rusaklah bersuci itu. Sesudah hadas buang angin misalnya, rusaklah. Sesudah wudu dia berhadas misalnya atau buang angin misalnya, maka rusaklah wudunya walaupun dia masih basah. Habis wudu nih masih basah, buang angin, nggak sah wudunya, dia harus mengulang wudunya. Ini sekedar contoh saja. Maka jika engkau mengetahui itu, bahwa syirik itu jika memasuki suatu ibadah akan merusaknya dan menghapuskan semua amal ibadah dan menjadikan orang yang melakukan kesyirikan kekal di api neraka, maka engkau menyadari betapa pentingnya mengetahui tentang hal ini, mengetahui tentang tauhid dan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaring-jaring kesyirikan. Jaring-jaring perbuatan syirik yang Allah telah berfirman tentang kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan itu semuanya, dan itu dengan memahami 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitab sucinya. Di sini kita menyadari ketika penulis menyampaikan 4 kaidah ini, 4 kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mulai membahas dari mukaddimah apa yang beliau sampaikan, ya ikhwafillah. Beliau menyampaikan setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau menyampaikan sebagaimana risalah-risalah yang lainnya, beliau memulainya dengan mengucapkan Bismillah dan kemudian memulai dengan mendoakan pembaca. Beliau menyampaikan, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Tuhannya Arsy yang besar, semoga Allah melindungimu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia sabar, jika berbuat dosa dia beristighfar. Karena 3 hal ini adalah ciri atau tanda kebahagiaan. Ikhwatal iman, ini mendoakan pembaca, mendoakan murid, itu adalah di antara adab seorang guru. Adab dari seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa berharap agar siapapun yang membaca risalahnya, membaca tulisannya, itu diberi keberkahan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah. Ini ciri orang yang ikhlas. Maka ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Contoh tadi yang disebutkan kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah di mukaddimah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan Sunnah, keutamaan mengkaji keduanya. Dan beliau kemudian menutup mukaddimahnya itu dengan membacakan doa, semoga Allah mengampuni dan memuliakan orang yang membaca buku ini dan mendoakan penulis dan mendoakan kedua orang tua penulis. Beliau sampaikan seperti itu di mukaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Dan ikhwatal iman, demikian pula dengan risalah ini. Beliau sebagai bentuk sayangnya kepada kaum muslimin agar mereka melek terhadap agamanya, melihat terhadap, memahami akan agamanya, tahu mana yang hak,
tahu kenapa kita diciptakan, yaitu untuk menegakkan tauhid, tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka beliau mendoakan itu setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitab suci. Adalah kalimat yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai surat-suratnya. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh setiap muslim di dalam memulai segala aktivitasnya. Kalimat ini kita mulai dengannya kita memulai segala aktivitas kita. Kita mau makan, kita membaca bismillah dalam segala aktivitas kita, memakai pakaian, melepaskan pakaian dan seterusnya. Memulai perjalanan kita keluar rumah, semuanya kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita memulai dengan bismillah, dengan nama Allah? Adalah maksudnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menjelaskan bismillah, kata ba di depan itu disebut dengan baul isti'anah. Ba yang berarti memulai, meminta pertolongan. Jadi bismillah artinya aku memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya. Bismillah ini dalam ilmu nahwu adalah jar wal majrur. Ada huruf jar yaitu ba, ismi majrur dengan ba. Sedangkan dia mudhaf, lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudhaf ilaih terhadap isim. Ada yang belajar nahwu di sini? Ini jadi bahasa aneh bagi sebagian orang yang tidak ngerti ilmu nahwu. Ini ngomong apa Ustaz? Tapi itu adalah i'rab. Dalam ilmu nahwu disebut i'rab. Mengi'rab kalimat tujuannya untuk mengetahui kata demi kata dari setiap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan itu biasa di dalam bahasa Arab. Yang dari situ kita memahami bahwa biasanya dalam ilmu bahasa Arab, setiap kalimat itu kalau tidak disebut dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kalimat itu apakah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja, ismiyah atau fi'liyah. Tidak ada dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata sambung. Ini dengan, ini kan kata sambung dengan nama Allah. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa kalimat yang seperti ini muta'alliqun bi mahdzufin muqaddar. Bahwa ini menunjukkan ada satu kalimat yang terhapus, yang tersembunyi, dan itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau saya mau makan, kemudian saya mengucapkan bismillah, maka harusnya kalimat bismillah itu diartikan saya makan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Bukan cukup dengan bismillah doang, tapi saya makan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita hendak nulis, kita ngomong bismillah. Saya menulis dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita hendak keluar rumah, bismillah. Atau naikin kendaraan, bismillah. Saya menaiki kendaraan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus demikian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ikhwafillah. Di dalam kalimat ini ada 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Nama apa saja? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 nama Allah. Yang 3 nama ini yang paling mendominasi Al-Quranul Karim. Setiap surat selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali 1 surat, yaitu surat. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan surat At-Taubah sambungan dari surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Ya, sambungan dari surat Al-Anfal. Jadi mereka khilaf apakah ini surat sendiri atau sambungan dari Al-Anfal. Jadi karena itulah mereka lepaskan begitu saja tanpa basmalah.
Karena temanya mirip serupa, surat Al-Anfal tentang peperangan, At-Taubah juga sama, terkait dengan peperangan dan juga tentang orang-orang munafik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan 3 nama ini adalah 3 nama induk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nama induk? Maksudnya adalah kalau antum ngaji Asmaul Husna, membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, setiap Asmaul Husna pasti mengandung 3 nama. Setiap Asmaul Husna pasti mengandung nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti. Nggak luput dari itu. Semua Asmaul Husna pasti di antara maknanya terkandung 3 nama Allah ini. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah. Apa maksud dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sendiri apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, Allah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Nama Allah itu berarti yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu makna nama Allah. Bismillah. Karena nama Allah itu berarti yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk, maka nama Allah sendiri itu mengandung sejumlah sifat-sifat yang agung dan mulia. Ya, karena Allah berarti yang berhak untuk disembah, yang diibadahi. Maka di situ mengandung makna dari nama Allah sendiri, mengandung makna bahwa Dialah yang mencipta seluruh alam semesta. Dialah yang memiliki seluruh alam semesta. Karena Dialah yang mencipta dan memiliki seluruh alam semesta, maka otomatis Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah itu sendiri mengandung makna Dialah yang memiliki semua sifat-sifat yang agung dan mulia dan tidak sama dengan makhluknya. Semua sifatnya sifat yang agung, semua sifatnya sifat yang mulia, semua sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Karena sifat-sifat yang agung dan yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung konsekuensi bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Juga Allah, nama Allah sendiri mengandung makna bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Semua nikmat itu dari Dia. Karena semua nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi konsekuensi bagi setiap kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi konsekuensi lazim, menjadi sebuah kelaziman. Kenapa? Karena nama Allah mengandung arti satu-satunya yang berhak disembah. Tidak mungkin seseorang itu ya dengan fitrahnya yang bersih, dengan akalnya yang lurus, dia mau menyembah makhluk yang lemah. Nggak mungkin. Ya, yang diciptakan bukan yang menciptakan. Kalau fitrahnya masih hidup, akalnya masih wajar, masih waras, dia tidak akan, ini ada semut nih, kamu mau nyembah semut nggak? Mana nyembah semut? Lemah, dhaif, makhluk. Ya, menyembah manusia, sehebat apapun dia, tidak akan mungkin manusia mau menyembah sesamanya. Tapi ketika akalnya dikebiri, fitrahnya dimatikan, maka mereka menyembah sesama makhluk, bahkan menyembah binatang, ya, menyembah syaitan bahkan. Mereka sembah ketika akal dan hawa nafsunya, ketika akalnya dimatikan dan hawa nafsunya mereka kedepankan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahmanir Rahim, dua nama Allah yang menunjukkan tetapnya sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman itu diartikan oleh para ulama dzu rahmatin wasi'ah,
dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Itu Rahman. Sesuai dengan nama Ar-Rahman itu sendiri dalam bahasa Arab, dengan wazan dalam ilmu saraf fu'lan, yang berarti wus'an, luas, ya, yang mengandung keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Luasnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu, meliputi muslim dan kafir, ya, meliputi seluruh makhluk. Karena luasnya rahmat Allah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Allah menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini Allah turunkan satu, Allah simpan 99 di sisinya. Dari satu rahmat yang Allah turunkan, maka kalian saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Makhluk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan satu rahmat ini, kamu melihat seekor induk binatang buas mengangkat cakarnya dari anaknya. Dia tidak mau mencengkram anaknya karena sayang terhadap anaknya. Ini dari satu rahmat yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluk dan tidak habis sampai kiamat. Yang disimpan oleh Allah 99 di sisinya. Ini dari sifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, dzu rahmatin wasilah, yaitu yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hamba pilihannya. Yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hamba pilihannya. Kalau Ar-Rahman semuanya dapat, Ar-Rahim spesial. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikasih rahmat dengan sifat Ar-Rahim. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Maka ketika Allah menyampaikan tentang rahmat kepada orang beriman di surat Al-Ahzab ayat 43, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Bukan rahman, tapi rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim terhadap orang beriman, mengantarkan rahmatnya spesial kepada mereka. Rahmat spesial ini berupa apa? Iman, akhlak, amal saleh, hidayah. Ini rahmat spesial yang tidak semua dikasih oleh Allah. Kalau kekayaan, jabatan, itu muslim kafir dikasih oleh Allah. Bahkan muslim, bahkan kafir dikasih bisa jadi lebih banyak daripada muslim. Itu dengan sifat rahmatnya Allah. Tapi mereka nggak dikasih iman, mereka tidak dikasih akhlak, mereka tidak dikasih hidayah oleh Allah. Maka nikmat itu ikhwatal iman, nikmat itu jangan sampai antum sebagai muslim melihat nikmat itu cuma sesuatu yang bisa dicerna dan dipahami saja, yang diakses oleh mata dan telinga, atau pakaian saja, kendaraan saja, jabatan saja, harta. Orang yang cuma mengenali rahmat Allah itu cuma sekedar apa yang dikonsumsi atau yang dirasakan, itu nggak beda dengan binatang. Binatang itu taunya rahmat, kalau kambing atau sapi dia rumput, itu rahmat. Ya. Dia nggak tahu lebih dari itu. Jangan sampai seorang muslim memahami nikmat itu dengan cuma itu saja. Antum kita setiap rakaat salat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa maksudnya? Kalau di benak kita nikmat itu, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Tapi di benak kita, nikmat itu uang yang banyak ya Allah. Seperti Qarun, ya, kekuasaan yang besar seperti Fir'aun, begitu. Karena nikmat di benak kita itu. Maka di benak kita kalau ditanya Musa sama Fir'aun, mana yang dapat nikmat? Hah? Kalau materialis berpikirnya, maka Fir'aun lebih dapat nikmat, Qarun lebih. Ya. Maka sering dalam setiap kajian ada sering sampaikan, kalau di zamannya Nabi Musa inti follow siapa kira-kira? Ya. Ya. Takutnya follow Fir'aun dan Qarun. Ya, takutnya begitu karena jelas kayanya, jelas kuasanya, jelas
Ya, Musa nggak jelas. Ya, di hidupnya nggak jelas. Pengikutnya juga orang-orang lemah, orang-orang budak di zaman itu, orang-orang yang dihinakan. Takutnya kalau hidup di zaman itu yang di-follow adalah Fir'aun dan Qarun. Sama seperti sebagian besar kita di zaman ini. Ya, yang di-follow adalah orang-orang yang jelas ketenarannya, jelas fasik dan rusaknya, ya, jelas maksiatnya tapi banyak duit. Ya, jelas kekayaannya walaupun dari hasil korupsi. Itu yang jelas-jelas saja. Tapi orang-orang saleh yang mungkin dia cuma dikenal di kampungnya saja, atau di masjidnya saja, atau di lingkungan keluarganya saja, dengan keilmuannya, bahkan tidak sedikit orang-orang berilmu yang sangat mendalam ilmunya, mengajar di Masjidil Haram atau mengajar di Masjid Nabawi, nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, ya, tidak punya. Ya, nggak pernah nggak pernah. Tapi dia punya majelis ilmu clear, jelas di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nggak ada followernya sama sekali. Kalau antum umrah atau haji atau umrah, biasanya kalau mereka masih ada majelis ilmunya di masa-masa umrah. Ketika umrah ngelewatin majelisnya, kalau ditanya kenal nggak sama orang ini, nggak kenal. Lebih kenal Donald Trump daripada mereka. Ya. Ini ulama besar yang kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan plus Musnad Imam Ahmad hafal di luar kepala beserta sanad-sanadnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, abahnya Syekh Abdul Razak, buta nggak melihat. Beliau sudah nggak ngajar sekarang, tapi semasa beliau masih ngajar, dituntun pakai kursi roda. Ya. Kalau dibacakan hadis, dibacakan sanadnya, stop, ini perawinya fulan, dia statusnya begini, dia sahih atau dhaif, dia begini, apakah bisa diterima riwayatnya atau tidak, gurunya siapa, muridnya siapa, langsung bisa dia sebutin. Ya. Siapa yang pernah ngaji ilmunya Syekh Abdul Muhsin? Beliau masih hidup. Hafizahullah. Kita ini seringkali memfollow orang yang salah. Seringkali begitu. Coba dilihat lagi Instagramnya yang di-follow siapa? Messi, Ronaldo. Siapa dia? Iya. Siapa? KDM siapa dia? Kayak merek susu formula KDM. SGM ya. Seringkali kita memfollow orang-orang yang salah, yang orang-orang yang ikhlas nggak diikuti, yang nggak ikhlas yang diikuti, ya, karena memang buta mata hatinya, karena jauh dari Quran dan Sunnah. Maka kalau antum melihat Ar-Rahim, kita ini berharap rahmat Allah Ar-Rahim, ya, bahwa kalau dunia dikasih kepada banyak orang, muslim, kafir, orang yang dibenci oleh Allah dikasih banyak oleh Allah, dibenci dikasih banyak oleh Allah, karena dunia itu ngeremeh, murah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama, iman, amal saleh, akhlak itu cuma dikasih kepada orang-orang pilihan. Tergantung kita mau melihat rahmat Allah itu yang mana. Ya. Kalau kita sadar Allah tiap rakaat sholat kita baca surat Al-Fatihah, supaya kita mikir nikmat itu bukan cuma itu. Nikmat spesial itu hidayah, diberi iman oleh Allah, merasa senang kalau baca Quran, merasa senang kalau dipanggil sholat, merasa bahagia ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, merasa menyesal kalau berbuat salah, berbuat dosa dan ingin taubat. Itu nikmat besar, punya perasaan bersalah ketika berbuat dosa dan ingin taubat. Itu hidayah dari Allah. Seperti Allah beri hidayah kepada Adam alaihissalam. Iblis berbuat salah, tapi nggak punya perasaan taubat, nggak pernah menyesal. Tapi Adam, Rabbana zalamna anfusana, Allah ampuni dia, Allah rahmati Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka.
Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, 3 nama ini 3 nama yang paling dominan di dalam Al-Quran, yang harus membuat kita ini selalu optimis dengan rahmatnya Allah. Kalau Allah mengenalkan kepada kita dengan 3 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, seorang muslim jangan seringkali merasa dirinya lebih dominan rasa terancamnya daripada merasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nanti dibakar, nanti digodok di neraka, nanti begitu. Yang dipikirkan ketakutan-ketakutan yang dominan. Nama ini yang lebih dikenalkan oleh Allah. Dan Nabi SAW itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan ngancem-ngancem alam semesta. Ya, untuk rahmat. Yang seringkali terkadang kita ini di dalam menanamkan ke dalam diri kita atau mendidik kepada anak-anak kita, kamu jangan begini, nanti kamu dibakar, rebus oleh Allah, nanti kamu digodok masuk neraka, Allah marah. Selalu menggambarkan kepada manusia yang lainnya lebih dominan sesuatu yang tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Allah itu lebih senang kepada hambanya itu untuk diberi maaf, bukan untuk diazab, bukan untuk disiksa. Karena Allah senang untuk memberi ampunan dan rahmat kepada hambanya, maka Allah banyak memberikan uzur kepada kita. Diberi maaf, dikasih maaf sepanjang tahun, diberi kesempatan untuk berbuat salah. Tapi ketika dia nyesal dan taubat, terutama di momen-momen besar, waktu Ramadan, waktu Zulhijjah, ya, dia minta maaf kepada Allah, diampuni semua dosanya. Setiap malam, tiap hari, tiap malam, Allah turun bertanya, siapa yang mau minta taubat, aku terima taubatnya. Diberi kesempatan, istighfar, diampuni dia dari dosa-dosanya. Dan setiap amal ibadah pun menghapuskan dosa-dosa. Ini alasan, ini uzur dari Allah. Diberi tenggat waktu, dimaafkan, tidak langsung diturunkan azab. Karena dosa dan salah yang dilakukan oleh hambanya. Ditunggu kapan sadarnya, kapan mau tobatnya. Ikhwafillah. Kemudian penulis menyampaikan, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhannya arsy yang besar, untuk melindungimu di dunia dan di akhirat. Meminta kepada Allah, dan penulis menyebutkan salah satu nama Allah Al-Karim, yang maha mulia. Ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata karim, orang Arab itu menggunakan istilah ini untuk menyebut orang yang dermawan. Ini rajul karim. Ini orang dermawan, suka ngasih. Itu dalam bahasa Arab dikatakan karim. Suka ngasih, suka memberi. Allah Al-Karim di antara namanya, yang maha mulia, yang maha memberi. Artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu nggak pakai alasan. Karena ente begini ada kasih, nggak ada. Karena kalau pakai alasan, karena alasan tertentu kita berhak untuk mendapatkan sesuatu, belum tentu kita berhak untuk menjadi seorang muslim. Sebaliknya, karena alasan tertentu, Allah bisa ngasih hidayah kepada ayahnya Ibrahim, kepada pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bukan karena alasan itu. Maka ayahnya Ibrahim gak dapat hidayah, pamannya Nabi Muhammad SAW gak dapat hidayah, karena Allah memberi tanpa alasan. Karena kamu begini, saya begitu, gak begitu. Allah memberi gak pakai alasan. Ya. Semua yang ada pada kita, sebagian besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kasih tanpa kita minta. Dijadikan manusia, dijadikan orang yang waras, dengan penglihatan, pendengaran, hati nurani, orang tua yang sayang kepada kita. Ada yang minta itu semua, kita nggak pakai minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai alasan. Terus karena diuji yang remeh-remeh, kemudian kita menuntut kepada Allah, menyalahkan Allah. Ini aneh hambanya, aneh. Sudah banyak nikmat Allah kasih kepada kita tanpa Allah melihat ente pantas dikasih atau enggak, tanpa melihat apakah kita layak dikasih atau tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala maha besar dan maha banyak karunia dan kebaikannya kepada seluruh makhluk. Semua nikmat yang ada pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala.
begitu banyak ayat Al-Quran Allah mensifati dirinya dengan Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha baik. Dan nama ini mengandung sejumlah nama-nama yang lainnya, ya, sebagaimana nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim juga seperti itu. Di antara makna yang terkandung di dalam nama Al-Karim adalah Al-Ghani, maha kaya, maha melimpah kekuasaannya. Karena orang dermawan nggak mungkin dikatakan dermawan kalau kere. Ya, ini si fulan dermawan, pernah ngasih apa? Gimana ngasih? Nggak punya apa-apa, nggak bisa dikatakan dermawan. Ya, orang yang dikatakan dermawan pasti kaya. Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi, milik Allah. Ini ikhwafillah. Kalau ngaji Asmaul Husna itu membuat seorang hamba semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrahnya manusia ini suka dengan keindahan. Kalau dikenalkan kepada kita sosok yang dikenal pintar, baik, dermawan, kita langsung suka dengan orang itu walaupun nggak kenal. Apalagi kalau dikenalkan itu pintar, baik, dermawan, orangnya terus ngasih kebaikan kepada kita, maka kita akan lebih sayang kepada kita. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada saya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya, semua nama dan sifatnya sangat bersentuhan dan bersinggungan terhadap setiap kehidupan kita. Kedermawanan Allah kita rasakan, Rahman dan Rahimnya Allah kita rasakan, semua sifat mulianya Allah kita rasakan. As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim, Tuhannya arsy yang besar. Di sini penulis di samping menyebut nama Allah, menyebutkan kekuasaan Allah terhadap makhluknya, dan secara spesifik disebutkan arsy yang merupakan makhluk terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arsy ini disifati dengan Arsyil Azim, juga Arsyil Karim, arsy yang besar, arsy yang mulia. Karena makhluk yang paling besar ciptaan Allah arsy. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Beliau menceritakan bahwa kursi ini dibandingkan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi semua dikumpulkan ditaruh di atas kursinya Allah, itu seperti kita melempar cincin atau gelang di padang pasir yang luas. Cincin atau gelangnya itu adalah semua 7 lapis langit dan bumi, sedangkan padang pasir yang luas itu kursi. Sedangkan kursi ini bukan yang paling besar, arsy dibandingkan dengan kursi seperti gelang dibandingkan dengan padang pasir yang besar itu. Terus berapa luasnya langit dan bumi? Ada yang tahu? Untuk bumi kita saja level 1 ini, kata ilmu pengetahuan, bahwa alam semesta ini yang bisa diakses manusia baru langit 1. Kata mereka alam semesta ini dari ujung ke ujung kalau diukur itu diameternya 9 miliar tahun cahaya. 9 miliar tahun cahaya. Cahaya ini kecepatan cahaya berapa? 300.000 kilometer per detik. Bukan per jam, per detik. 300.000 kilometer per detik. Jadi antum baru tarik nafas, belum keluar nafas sudah sampai 300.000 kilometer ke depan. Kalau naik kendaraan secepat cahaya, itu 1 detik segitu, sejam kemana? Ya. Tapi antum untuk melintasi alam semesta langit 1 level 1 ini tadi, antum butuh umur 9 miliar tahun. Ya, 9 miliar tahun. Dengan kendaraan secepat itu baru bisa menjangkau ujung ke ujung langit 1. Langit 2 kalinya, langit 3 2 kalinya, langit 2, langit 7 ke 6 6 ke 5 terus. Sedangkan arsy gimana mengukurnya? Maka kita ini sebagaimana Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri. Manusia ini tidak pernah mengagungkan Allah dengan semestinya karena nggak kenal Allah. Ya,
nggak kenal Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikhwatal iman, di antara zikir Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengucapkan La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha Penuh kasih sayang. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhannya arsy yang besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan Tuhannya arsy yang mulia. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara doa beliau ketika beliau baca sebelum tidur, Allahumma rabbas samawat, rabbal ard, rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa, wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Ya Allah, Tuhannya langit-langit, Tuhannya bumi, Tuhannya arsy yang besar, Tuhannya segala sesuatu, pencipta biji-bijian, biji-biji yang kecil, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini di antara doa Nabi. Dan arsy ini arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling berat. Paling besar dan paling berat. Maka di dalam zikir yang sering yang kita baca, di antara zikir yang paling mulia, kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Segala puji bagi Allah, ya, Maha Suci Allah, dan segala puji baginya sebanyak makhluknya, sebesar ridha, sebanyak ridha dirinya, wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-Nya, wa midada kalimati, sepanjang kalimatnya. Kita ucapkan kalimat ini karena memang tidak ada makhluk yang lebih berat daripada arsy. Tapi Allah buat arsy itu nggak runtuh dibanding bumi. Dibuat makhluk yang paling berat itu menggantung begitu, menjadi payungnya seluruh makhluk. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kalau mikirin makhluknya saja juga nggak sanggup, gimana memikirkan yang menciptakannya? Ya, digambarkan tentang langit dan bumi dibandingkan kursi dibandingkan arsy. Oh, sudah di luar nalar, mampu menggambar, nggak sanggup manusia. Bagaimana dengan Allah yang bersemayam di atasnya, yang Allah sampaikan dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Kita beriman dengan itu. Kita meyakini bahwa bersemayam ya Allah tidak sama dengan makhluk, sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaannya. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kita wajib mengimaninya, bukan untuk mencernanya, mengimaninya. Nggak cukup, nggak mungkin kita mencernanya, nggak mungkin. Kalau mau mencoba-coba mencerna hal itu, coba cerna dulu ruh yang ada di dalam jasad antum semua ini, seperti apa wujudnya. Ya, pikirin dulu makhluk ruh dalam diri kita. Ada yang datang ke sini nggak bawa ruhnya? Ya, semua bawa ruhnya. Coba ditanya kepada diri, di mana ruh Anda? Diletakkan di mana oleh Allah? Di kepala, di telinga, di mata, di kuping, di mana? Di hidung, di lisan, di hati. Nggak tahu. Seperti apa wujudnya? Bulat, persegi panjang. Warnanya apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, padahal nempel sama kita. Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Urusan yang nempel sama jasad kita, kalau Allah tidak bongkar rahasianya, kita nggak tahu. Antum mau ngaji kitabnya siapapun yang bahas tentang ruh, nggak bakal nemu jawabannya. Yang pasti pusing diri sendiri. Ya, karena dulu memang pernah anak coba. Al-Ghazali rahimahullah termasuk yang mencoba bongkar tentang ini. Ya, di dalam beberapa risalah tulisan beliau, di antaranya di dalam Al-Ihya, tapi nggak ketemu jawabannya. Muter bulat secara filsafat, tapi nggak clear, nggak selesai. Karena memang wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit.
Kalau Allah kasih tahu, kita tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu, nggak bakal tahu, walaupun urusan yang paling nempel dengan kita. Allah Akbar. Baru sampai di sini, ikhwafillah. Mukadimah belum selesai. Ya, kalau anda teruskan, nanti anda nggak bisa nanya-nanya. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, insyaallah. Masih membahas mukadimah dari Qawaidul Arba'. Nah, jika seorang memiliki tabungan yang diniatkan untuk haji, tapi dengan keterbatasan penghasilan dan umur yang semakin lanjut, apakah boleh uang tersebut dipakai untuk umrah? Ya, umrah terakhir 15 tahun yang lalu. Pakai untuk umrah, minta kepada Allah di sana untuk dipanggil untuk ibadah haji. Ya, pakai untuk umrah dan minta kepada Allah, ya Allah, saya minta untuk bisa datang kembali untuk ibadah haji. Insya Allah Allah kabulkan. Dapat umrahnya, dapat haji. Nah, bagaimana jika melihat pasangan berbuat maksiat, sudah dinasihati tapi tetap melakukannya lagi dan lagi? Ya, di samping menasihati ya dengan cara yang ma'ruf, juga didoakan, dan dengan sikap lembut yang Anda sampaikan dengan dia, bahwa lelaki ketika diajak bicara dan disentuh kelemahannya, dia akan marah. Ya, kamu berbuat ini, kamu ketahuan belangnya, dia akan marah, dia akan tersinggung. Tapi coba disentuh dari sisi egonya dengan cara yang berbeda. Maksudnya begini. Misalnya, orang yang suka berzina, misalnya, ini terkadang sebagian orang melakukan hal ini, dia suka berzina. Tapi kalau misalnya orang itu disadarkan dengan cara, ya atau wahai suami, kamu suka berzina, kamu gak sadar kamu punya anak perempuan? Misalnya, apa jadinya kalau karena perbuatanmu ini Allah membalasnya dengan anak perempuanmu dizinai orang? Anak perempuanmu, kalau kamu suka goda istri orang, suka goda perempuan orang lain, kemudian putrimu digoda oleh orang lain, apa kamu mau terima? Siapa laki-laki yang mau meridho dengan seperti itu? Ini memberikan pelajaran bahwa ketika kamu menjaga kehormatan dirimu, Allah akan menjaga kehormatan keluargamu. Kalau kamu suka menggoda istri orang, apa kamu ridho istrimu digoda orang? Setiap penjahat gak suka kalau dirinya dijahati, atau orang yang disayangi dijahati. Dengan cara seperti ini, insya Allah ya, beliau akan sadar. Terkait syirik kecil, apakah Allah mengampuni dosa syirik kecil? Namun di sisi lain Allah berfirman, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini khilaf di antara para ulama. Pertama yang harus dipahami, karena ini masih khilaf di antara para ulama, itu mengajarkan kepada kita bahwa syirik kecil bukanlah mainan, ya, bukanlah sesuatu yang dosa kecil. Jangan tertipu dengan kata kecil dari kata syirik kecil. Ya, syirik kecil itu termasuk akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar. Karena itu para ulama berbeda pendapat apakah termasuk yang diampuni atau tidak. Namun yang harus diyakini, kalau seorang hamba bertaubat dari syirik besar maupun kecil, pasti diampuni oleh Allah. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, maka bertaubatlah. Kita terus bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, termasuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Pertanyaan yang panjang jawabannya anak tunda untuk menjawabnya.
tentang su'ul khatimah telah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ada rekamannya atau tidak. Kajian sebelumnya kita membahas tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Apakah bid'ah termasuk? Nah, bid'ah termasuk penyebab su'ul khatimah. Amin. Apa tolak ukur kecintaan seorang hamba terhadap Rabbnya? Ini juga jawaban panjang, tapi ringkasnya sederhana. Cinta itu memiliki banyak ciri. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat dengan yang dicintainya. Setuju ya? Dia akan selalu ingat dengan yang dicintainya. Kalau dia butuh diingatkan terhadap yang dicintainya, karena dia cinta kepada seseorang. Tapi kalau nggak diingatkan, nggak ingat sama yang dicintai. Ini cintanya cinta palsu. Ya? Kalau dia mengatakan cinta tapi dia nggak pernah ingat kepada yang dicintainya, cinta palsu. Demikian pula ketika dia mengatakan cinta kepada Allah tapi jarang ingat kepada Allah. Ya. Di antara ciri cinta itu merindukan yang dicintainya, rindu, kangen ya dengan yang dicintainya. Hatinya terpaut dengan masjid karena kangen dengan Allah, kangen dengan semua yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antara ciri cinta itu pengen ketemu, pengen melihat, ya, nggak mau ditunda. Sehingga Nabi SAW minta di antara doanya, as'aluka ridha asyauqa ila liqa'ik wa ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mengharapkan perasaan rindu kepadamu dan kenikmatan melihat wajahmu. Itu di antara ciri-ciri cinta. Masih banyak lagi yang lainnya. Ketika diuji oleh Allah, diuji ya dari anak, dari suami, ketika anak misalnya seperti disampaikan di sini bahwa anak itu belum bisa jalan dan usianya sudah 9 tahun. Ujian yang seperti ini dihadapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Ikhtiar itu, sabar itu di antara bagiannya adalah ikhtiar. Dan ketika berikhtiar berobat, ya, ikhtiar berobat ini, pengobatan itu tidak dibatasi dengan pengobatan sumbernya dari barat ke dokter, ke rumah sakit dan yang semisalnya. Coba ikhtiar dengan pengobatan nabawiyah misalnya di Bekam misalnya. Coba, karena kata malaikat Jibril alaihissalam di antara pesannya kepada Nabi SAW, ya Muhammad mur ummataka bil hijab. Coba di Bekam misalnya, coba dengan madu, coba dengan beberapa ahli herbalis dari kalangan kaum muslimin yang mampu misalnya secara akupuntur dan yang semisalnya, siapa tahu itu bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun terhadap suami, jika dalam batas tertentu seperti disampaikan tidak memberikan nafkah batin sampai bertahun-tahun misalnya, maka hak seorang istri adalah untuk meminta hak tersebut kepada suaminya. Dan jika suami tidak memberikan dan tidak mau memberikannya, maka dia berdosa, dengan itu dosa besar, zalim. Maka istri boleh untuk menggugat cerai kepada suaminya, boleh untuk hal itu, bukan sesuatu yang dilarang. Nah, terkait anak yang lulus dari tsanawiyah di salah satu pondok pesantren sunnah dan tidak mau melanjutkan mondok lagi, maunya di sekolah di luar pondok. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah. Banyak sekolah-sekolah di luar pondok yang tetap menegakkan atau menjalankan syiar-syiar Islam di sana. Ya, masih banyak yang seperti itu. Dan ini juga menjadi PR dan tanggung jawab bagi setiap orang tua atau lembaga-lembaga pendidikan untuk menyediakan sekolah-sekolah yang non boarding, ya, sekolah-sekolah non boarding tapi tetap sejalan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, setahu anak non pondok pun juga ada sekolah-sekolah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah walaupun tidak boarding. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dicari informasinya banyak di media sosial juga. Apakah anak laki-laki bisa menjadi wali untuk ibunya menikah lagi? Benar, boleh. Anak laki-laki adalah wali bagi ibunya dan dia memiliki nilai lebih kuat daripada saudara perempuan dari sang wanita ini. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau misalnya tidak sengaja lupa masuk kamar mandi karena dia biasa berzikir, tiba-tiba terucap kalimat zikir, tidak berdosa. Tidak berdosa karena Allah tidak akan menghukum seseorang karena lupanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa. Apakah orang yang mengalami suatu trauma dikarenakan tidak menerima takdir dan tidak ikhlas? Salah satu sebabnya adalah itu. Dan dia artinya begini, secara personal dia mengobati dirinya dengan memahami takdir dan menjalankan hidup sesuai dengan keikhlasan, itu akan banyak mengobati trauma yang dia alami. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang panjang-panjangan, kemungkinan panjang jawabannya anak skip. Nah, tepatkah dibenarkan kita mengucapkan semoga husnul khatimah kepada orang yang sudah meninggal? Sahih, labas, tidak apa-apa, boleh. Bagaimana cara menjemput rahmat dan kasih sayang Allah? Mendekat kepadanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dan diantaranya dengan terus berbuat baik, berbuat ihsan, taat kepada Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Tercatat sebagai calon jemaah haji 12 tahun. Ketika tercatat sebagai calon jemaah haji, qadarallahu ma syaa fa'al, orang tersebut meninggal dunia, maka sebelum berangkat haji maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, dia menunggu dan kemudian dia tidak mendapatkan keberangkatan karena dia meninggal dunia terlebih dahulu, maka dia mendapatkan pahalanya. Adapun seorang wanita yang berangkat atau istrinya berangkat tanpa mahram karena suaminya sudah meninggal dahulu, sebagian ulama seperti Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah, salah seorang murid dari murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan haji yang wajib, arti haji yang pertama yang wajib, beliau dengan mensyaratkan adanya keamanan di dalam perjalanan dan terjaga dari fitnah. Beliau mengatakan bolehnya wanita tersebut menjalankan ibadah haji walaupun dengan tanpa mahram. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak punya, dan pertanyaan apakah Anda punya KBIH Haji Plus? Saya tidak punya perusahaan di bidang haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Jika mencoba belajar ilmu agama, mendalaminya melalui ustadz terkenal yang seringnya di YouTube karena belum ketemu dengan guru yang pas, Ana sarankan kalau antum melihat ustadz terkenal yang antum maksud misalnya adalah Ustadz Firanda hafizahullah, falyatafaddal, silakan. Ustadz Syafiq hafizahullah, silakan. Ya, Ustadz Irwandi hafizahullah, silakan. Ya, mereka adalah orang-orang yang layak kita belajar ilmu agama kepada mereka. Ya, bukan cuma terkenalnya, karena terkadang media sosial itu membesarkan satu nama tapi tidak secara ilmunya, ya. Tapi nama-nama yang Ana sebutkan di antara orang-orang yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya masih banyak lagi yang lainnya. Tapi jangan hanya melihat dari viralnya konten seorang dai dan ustadz, tapi lihat keilmuan mereka. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ketika diminta untuk menjadi pembicara, ya, sebagai penanya yang menanyakan hal ini, diminta sebagai pembicara di institusi, komunitas, pondok pesantren, ya terkait dengan agama dan kesehatan karena jurusannya di bidang sebagai perawat dan kesehatan, ambil kesempatan itu, ambil karena banyak orang-orang yang kesadaran keilmuannya jauh di bawah Anda berani bicara tentang agama.
ketika Anda diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembicara dan menyampaikan sesuatu yang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka jangan dilewatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebenaran kepada komunitas-komunitas tersebut, karena kita para dai membutuhkan para talibul ilm, orang-orang yang mengkaji ilmu agama walaupun dari majelis-majelis ilmu seperti ini, yang suka dan mau menyampaikan kebenaran ini kepada yang lain, ya, walau itu sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada pada dirinya, tapi sampaikan kebenaran sesuai dengan yang anda pahami dan sampaikan kepada siapapun semaksimal yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Sampai di sini ya khawafillah kesempatan kita belajar. Kita masih muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kajian yang akan datang. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.